Haleluya. Tuhan, kami mau tenang di hadapan Tuhan. Kami taruh kudus ada di sini pada pagi ini Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan untuk menghadapi apapun yang kami lalui pada saat yang di waktu yang begini Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus, pada pagi ini kami mengungkapkan, menyatakan betapa kami mengasihi Kau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa pada saat ini juga Tuhan, supaya Tuhan kasih pertama kami dipulihkan Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Biarkan Engkau menjadi Tuhan tumpuan kami Tuhan, yang kami kasihi Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku
Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Dan kami Tuhan dari lubuk hati kami Tuhan benar-benar mengaku bahwa kami Tuhan sungguh mencintai Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau pada saat ini. Datanglah dan jamah kami, kan urapan Tuhan datang kepada setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarkan Yesus tinggikan di sini pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh ya Roh Kudus, jamah hati kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan kami disegarkan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas urapan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Haleluya.
sampai Shalom saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita telah menyembah Tuhan dan saat ini adalah saat yang sangat spesial bagi kita. Karena tidak biasa, tidak seperti biasanya kita beribadah. Tapi itu tidak boleh mengurangi kerinduan kita untuk hadirat Tuhan. Pandemi tidak boleh menghalangi pertumbuhan iman kita. Dan sebelum kita masuk dalam firman Allah dan saya akan menyampaikan firman ini, saya ingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan sejenak. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami tidak mau menyanyiakan masa ini untuk hal-hal yang lain selain mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan. Bapa di sorga, saat ini adalah saat yang istimewa bagi kami. Kuduskan setiap kami dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, yaitu hadirat Tuhan itu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami tidak izinkan iblis bekerja dalam bentuk apapun, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti secara online. Tuhan, terhadap gangguan-gangguan sosial media, telepon dan apapun, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa jahat, kuasa iblis dipatahkan dan fokus setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan hanya kepada isi hati Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami untuk mengerti firman Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara sesuai dengan kerinduan Tuhan untuk Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami saat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini saya sekali lagi bersyukur dan memuji Tuhan karena kita dapat bersekutu bersama walaupun melalui talian ini, tapi kita berdoa supaya tidak ada masalah di connection internet Anda dan juga Anda dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh berfokus kepada isi hati yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Saya tidak mau buang masa lagi dan kita akan mendengarkan firman Allah yang saya sudah siapkan dari Matius pasal 23 ayat 19. Ada beberapa ayat nanti yang saya akan kutip untuk mendukung setiap bagian-bagian poin-poin yang akan saya sampaikan. Tapi pada saat ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini,
maka saya ambil bagian firman Tuhan ini untuk memberi judul dari khotbah saya hari ini, saudara. Saya baca dulu baru nanti kita kembali ke temanya, ke tajuknya. Matius 23 ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Sekali lagi, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Itulah alasannya saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini dengan tema persembahan versus mezbah. Nah, ini menarik saudara-saudara karena ini adalah ayat ini merupakan potongan dari sebuah percakapan, sebuah pernyataan, sebuah kesempatan momen yang sangat penting ketika Yesus secara direct, secara langsung berbicara dan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Dalam Matius pasal 23, sepanjang ayat demi ayat, sepanjang perikop ini banyak berbicara dan sangat keras. Kalau saudara-saudara membacanya dari awal hingga ayat-ayat setelah ayat yang baru saya bacakan tadi, ini sangat padat dan sangat dalam, bahkan itu macam hati yang teriris-iris, saudara-saudara. Kenapa? Kata-kata Yesus tidak menghibur. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ini adalah pakar seni berkomunikasi, saudara-saudara. Dia sangat pakar dalam berkomunikasi. Dia tahu bila dan kepada siapa dia bercakap. Dan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia terus bercakap. Dia nyatakan apa yang menjadi suara Allah, dan dia harus menyatakan itu dengan terus terang. Ini bukan karena mereka ini pemimpin gereja atau mereka penyumbang untuk sinagoga waktu itu, saudara-saudara. Tidak, dia betul-betul tegas dan terus terang berbicara. Ketegasannya Yesus ini akan kita lihat dari bagaimana Yesus menyatakan apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kejahatan, apa yang menjadi dosa, yang seharusnya apa yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting jadi penting, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dan Yesus sedang mengecam itu. Tapi saudara-saudara, pada bagian firman Tuhan ini saya harus membicarakan dan memfokuskan bagian ini kepada dua hal, yaitu persembahan dan juga mezbah. Berbicara tentang persembahan, saya harus berbicara satu persatu dulu, biar saudara-saudara yang berada di rumah itu dapat mengikuti dengan baik. Maka saya harus memberi pengertian pertama adalah persembahan. Persembahan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk ketaatan pada hukum atau pemberian secara sukarela dengan sebagai hadiah dengan sukacita. Nah, ini berarti persembahan tersebut dalam konteks ini dibawa ke rumah Tuhan, dibawa ke bait Allah, atau dibawa ke dalam ibadah jemaat, sebab umat percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dan melalui kehadiran Allah itu kemudian Allah menerima persembahan ini dan kemudian dia memberkati setiap umatnya. Itu pengertian pertama. Jadi biar kita paham dulu bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Dan yang dipegang pada waktu itu adalah hukum Taurat. Nah, yang kedua, untuk membandingkannya, maka saya harus mengartikan poin yang kedua, yaitu arti dari mezbah. Kalau dalam bahasa Inggris altar, ini di dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, kemudian
kata ini mempunyai arti kata pengorbanan. Nah, bagi orang Israel pada umumnya saudara-saudara, tempat pengorbanan itu, mesbah itu atau altar itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Imamat 1 sampai imamat yang ke-7 menceritakan semua persembahan-persembahan apa saja yang sepatutnya harus diletakkan di mesbah itu. Artinya mesbah, sebuah mesbah didirikan untuk alasan apa saja. Kalau Anda boleh tengok di screen, di sana menyebutkan persembahan bakaran, persembahan biji-bijian saudara, korban persekutuan, persembahan karena perbuatan dosa, persembahan karena kesalahan. Dan inilah bicara tentang arti mesbah. Mesbah atau altar ini sedang berbicara tentang pengorbanan. Kalau bicara tentang pengorbanan, bicara tentang darah-darah saudara. Berdarah-darah. Itu arti mesbah. Nah, karena yang diletakkan di sana adalah sebuah persembahan. Dan persembahan ini sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang dua perkara ini, baik itu persembahan maupun mesbah. Ini bicara tentang, ini kenapa sampai ada demikian? Kenapa sampai harus ada persembahan? Anda dan saya tahu bersama bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah tahu bahwa mereka akhirnya harus terpisah dari Allah. Keterpisahan mereka dengan Allah ini tidak dapat disatukan dengan apapun kecuali dimulai dengan inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan yaitu ketika di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 15. Nah, inisiatif itu kemudian dikembangkan dan Anda tahu bersama bahwa kemudian hukum Taurat disampaikan dan aturan-aturan mulai diberikan. Jauh sebelum ribuan, mungkin ratusan bahkan ribuan tahun sebelum itu. Kehidupan Adam dan Hawa sebelum sebelum keluaran dari Mesir, pengeluaran orang Israel dari Mesir. Jauh sebelum itu di Taman Eden yang kemudian ada Adam dan Hawa, kemudian mereka diusir keluar. Dari sana ada sebuah ritual atau seremoni yang diperintahkan Tuhan supaya Tuhan itu memiliki hubungan dengan manusia yang terpisah ini. Nah, supaya mereka punya hubungan, punya persekutuan, maka altar harus dibangun atau mesbah harus dibangun. Dan Adam dan Hawa serta anak-anaknya harus mempersembahkan mempersembahkan persembahan di atas mesbah. Nah, kalau kita kembali kepada Adam dan Hawa dan kisah di sana, ada sesuatu yang sangat menarik saudara-saudara. Mesbah berbicara tentang kehadiran Allah. Mesbah berbicara tentang perjumpaan Allah dengan ciptaannya. Di dalam Alkitab sejarah Adam dan Hawa, dari Adam dan Hawa dan seterusnya, kisah manusia dibagi menjadi dua kalau bicara tentang persembahan dan mesbah ini, yaitu hidup seseorang atau hidup sebuah keluarga yang ada mesbah dengan keluarga yang tidak ada mesbah. Sekali lagi, kalau mau melihat kehidupan dari Kejadian sampai Wahyu, maka kisah-kisah ini, sepanjang kisah-kisah yang terjadi dan apapun yang terjadi dalam kisah-kisah dalam Alkitab ini, kalau mau dilihat dari persembahan dan mesbah, ada dua golongan orang atau dua golongan keluarga, yaitu keluarga yang ada mesbahnya dan keluarga yang tidak ada mesbahnya saudara. Dan keluarga yang ada mesbah hasilnya macam mana, dengan keluarga yang tidak ada mesbah hasilnya seperti apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin bawa saudara-saudara yang pertama, bagaimana kehidupan contoh keluarga yang tidak ada mesbah. Dan saya tidak mau buang masa untuk cerita tentang riwayat satu persatu, karena kita tahu bersama bahwa peristiwa yang sangat naas mengerikan itu terjadi di dalam keluarga yang diciptakan Tuhan langsung saudara.
langsung Adam dijadikan, kemudian dikirimnya putrinya. Ya, kalau kita mencakap Hawa, itu Hawa adalah putrinya Allah. Allah beri kepada Hawa. Ini sebuah hak istimewa yang luar biasa yang Adam terima, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di sana dimulai pengalaman yang mengerikan ketika mereka tidak taat kepada Allah. Mezbah didirikan. Mezbah harus ada setiap persekutuan dengan Tuhan. Keluarga Adam dan Hawa adalah kisah keluarga yang sangat menyedihkan. Pada waktu itu saudara-saudara, kalau kita baca dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7, saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara, dan saudara boleh lihat ini adalah ayat dari pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dari kitab Kejadian. Dan saya baca, saudara-saudara yang tidak sempat tengok di handphone mungkin terlalu kecil gadget Anda, atau kalau Anda tengok di televisi Anda atau di laptop Anda, di tempat di mana Anda berada itu tidak dapat Anda membacanya, saya akan membacakan untuk Anda dan Anda silakan menyimaknya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dan ayat selanjutnya menceritakan tentang kemudian Kain ajak adiknya Habil, dan kemudian singkat cerita, saudara tahu bahwa dia membunuh adiknya. Saudara-saudara, saya sedang berbicara tentang keluarga yang memiliki mezbah. Kalau kita lihat dari ayat 1, tadi saya sudah ada potongan, saya sudah melewati sehingga saya tidak membaca ayat yang pertama. Kalau kita kembali membaca ayat yang pertama, saudara, bunyinya macam ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Dengar baik-baik, saya berhenti sampai di situ dulu. Kemudian manusia itu bersetubuh, maksudnya adalah Adam, saudara. Manusia itu maksudnya Adam. Bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dan dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kalau saudara baca dalam pasal 4 ini, manusia yaitu Adam, dia hanya muncul ketika mau bersetubuh saja dengan Hawa. Lepas itu dia hilang. Dalam ayat ini tidak bicara tentang di mana Adam. Yang justru banyak berperannya adalah istrinya, Hawa. Hawa melahirkan, Hawa bagi nama anak. Lalu pertanyaannya, mana Adam? Saya sempat berpikir, di mana Adam ya? Saudara-saudara, kalau melihat Kejadian pasal 4 ini, kita lihat secara utuh bahwa memang mereka berdua ada mezbahnya. Keluarga ini ada mezbahnya. Tapi ternyata fokus mereka adalah isi persembahan di atas mezbah itu. Dan bukan mezbah itu, saudara-saudara. Mezbah berbicara tentang sesuatu yang tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Mezbah berbicara tentang sebuah kehadiran Allah, perjumpaan Allah dengan anaknya, umatnya. Tapi ternyata fokusnya berbeda sekarang. Nah, pertanyaan saya, tidak mungkin ini dua anak ini hanya berinisiatif, berpikir kemudian lakukan.
Tidak mungkin. Sepatutnya mereka ada orang tua. Orang tua mereka pasti berbincang ya, bercakap bersama. Kemudian, kamu mau kemana? Nah, anak mungkin rasanya ini Kain dekat sama mak dia. Karena tidak mungkin, jarang lah. Walaupun ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada perempuan, kepada wanita yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lelaki. Sekarang ini juga di marketplace begitu banyak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lelaki. Tetapi pada waktu itu, pada masa itu, rasanya Kain ini dekat dengan mak dia. Sehingga Kain itu menjadi petani. Dan Habil rasanya adalah orang anak yang dekat dengan bapaknya. Hanya sayangnya, di mana bapak maknya ketika anak-anak ini mempersembahkan korban? Seperti apa? Dan kenapa harus mempersembahkan korban? Pasti ada sebuah perbincangan, pastilah ada sebuah percakapan. Tapi ayat itu berkata begini, setelah beberapa waktu lamanya, itu bermakna waktu-waktu sebelumnya pastilah ada perbincangan. Tapi setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan korban. Ada banyak spekulasi, ada banyak orang-orang yang berpendapat bahwa ini mungkin karena dia sebagian. Kemudian Habil mempersembahkan lemak-lemaknya. Yang paling penting, berkenan kepada Tuhan itu bukan bagaimana, tapi mengapa. Nah, ini menjadi penting. Berkenan kepada Tuhan, supaya sesuatu berkenan maka kita harus memikirkan, melihat bahwa hati itu penting. Nah, walaupun ayat ini tidak sedang berbicara tentang sebagian itu berarti setengah hati, dan kemudian memberikan lemak-lemak berarti sepenuh hati, kita tidak bicara tentang demikian. Tapi rupanya di balik dari jumlah persembahan yang diberikan, ada motivasi hati yang salah. Saudara-saudara, menurut saya pada saat ini tidak ada manusia yang lain selain mereka berempat saja. Tidak ada manusia yang lain. Sehingga di mana terjadi peristiwa di mana Kain membunuh Habil, bagi saya tanggung jawab Adam dan Hawa. Ini peran Adam dan Hawa. Mereka mendirikan mezbah. Mereka mengajarkan anak-anaknya ada mezbah. Tapi mereka tidak di situ, saudara. Mereka hanya sebagai pionir saja. Buka saja, nah lepas. Kau mau menyembah Tuhan, tidak terserah. Kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan pribadi masing-masing, kehidupan keluarga kita, maka kita memulai datang ke gereja, beribadah, dibaptis, kemudian memutuskan untuk berada dalam gereja, bahkan lebih daripada itu melayani. Tapi setelah itu, maka kita sendiri-sendiri, saudara. Inilah yang terjadi. Maka tidak heran ada keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga orang percaya, sejak turun-temurun bapak leluhurnya Kristen, anaknya Kristen, anaknya lagi cucunya, cicitnya Kristen. Tapi semakin keturunan ke bawah semakin hancur. Moralnya merosot, saudara. Kenapa? Di mana generasi? Kenapa hilang generasi tersebut? Kecintaan kita, kecintaan orang tua kepada Tuhan, kemudian dari generasi ke generasi tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Mezbah ada, tapi tidak pernah hadir ada di dalam mezbah itu. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga ini adalah contoh dari semua keluarga-keluarga dalam Alkitab yang hidupnya sangat mengerikan akhirnya. Anda tahu kalau kita masuk ke dalam kitab Raja-Raja, Tawarik dan semuanya, banyak kisah tentang kerajaan ini. Raja ini dipimpin oleh ini, ibunya ini, mereka jahat di mata Tuhan. Kenapa terjadi? Kenapa harus cakap macam itu? Kenapa harus cakap ini anaknya ini, dia melakukan yang jahat seperti bapaknya? Dan selalu itu berpusing-pusing, saudara-saudara. Menyedihkannya adalah mereka bukan lahir dari orang yang tidak mengenal Yahweh. Mereka berasal dari keluarga
leluhur yang mengenal Tuhan, saudara-saudara. Keluarga tanpa mezbah adalah keluarga Adam dan Hawa yang telah jatuh dari dosa. Mezbah didirikan, tapi mereka tidak ada di situ. Ibarat dalam rumah tangga ada doa, ada pujian penyembahan, tapi di kamar masing-masing, di bilik masing-masing, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan seperti itu, ini kita sedang berbicara tentang apa ini? Karena mezbah keluarga, persekutuan itu bukan menunjukkan supaya kita ini kelihatan kehidupan rohani yang luar biasa. Tapi ini menunjukkan bahwa kesatuan hati seperti apa yang Yesus ajarkan. Tapi nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Saya ingin membawa Anda untuk mengcompare bagaimana keluarga yang hidup dengan mezbah dan keluarga yang tidak hidup dengan mezbah. Adam dan Hawa contohnya keluarga yang hidup dengan tidak ada mezbah Tuhan. Kedua adalah keluarga yang hidup dengan mezbah. Nama-nama besar dalam Alkitab terlalu banyak. Walaupun ada begitu banyak orang yang jahat, tapi ada beberapa tokoh yang luar biasa juga, yang jadi berkat dan memberikan pengertian pemahaman yang luar biasa. Dan masih relevan sampai hari ini. Terutama masa-masa pandemi ini, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Inilah beberapa keluarga yang saya ambil mereka sebagai contoh. Supaya kita lihat bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak memungkinkan juga, masih ada keluarga yang memiliki mezbah. Keluarga pertama adalah keluarga Nuh. Kalau saudara-saudara ada pegang Alkitab di rumah, pegang Alkitab atau di screen Anda, di layar Anda, di TV Anda, di gadget Anda ada ayat firman Tuhan ini, maka kita boleh baca bersama. Tetapi kalau tidak, saya akan membacakan Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh, dengar baik-baik. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dengar baik-baik. Ayat pertama, lalu Nuh ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan kemudian ada banyak hal yang dilakukan. Masuk pasal 9, yang tadi itu pasal 8 ayat 20, saudara. Masuk pasal 9 ayat 1, ini menarik. Inilah contoh keluarga yang sangat menarik, saudara. Kenapa? Ketika kemudian air surut, air bah itu surut, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pasal 9 ayat 1 menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saudara-saudara, ketika kita membuka diri, membuka hidup kita, itu bukan hanya kita yang berdampak. Anak kita, generasi kita juga berdampak apabila kita ada di dalamnya. Mezbah bagi Tuhan, dampaknya bukan hanya orang itu saja yang diberkati, keluarganya diberkati. Saudara-saudara, rumah tangga yang memiliki mezbah ini, rumah tangga yang bukan hanya mengalami kasih Tuhan, tapi juga dapat membagikan kasih Tuhan itu. Kenapa? Berlimpah-limpah sukacita yang mereka hadapi, yang mereka alami. Walaupun masalah itu tidak pernah berhenti, tapi perbedaannya adalah karena mezbah Tuhan itu ada. Tadi awal saya sudah cakap, mezbah Tuhan adalah pengertiannya, mezbah Tuhan berarti tempat Tuhan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, maka dampaknya adalah anak-anak diberkati, keluarganya diberkati, saudara. Kisah Nuh ini adalah kisah pertama yang kemudian memberi pengertian yang dalam bagi saya. Kalau saya baca lagi, ternyata anak-anaknya diberkati karena Nuh mempersembahkan persembahan, mendirikan altar bagi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah setelah keadaan semua baik baru kita datang kepada Tuhan?
Ada orang yang berkata demikian, ada orang yang berprinsip sudah aman dulu baru saya melayani. Mungkin lepas pandemi ini baru saya melayani lah. Ya kan? Barusan saya bercakap dengan penatua David. Penatua David dulu waktu masih gereja masih normal-normal saja, orang susah sangat ya datang beribadah. Sekarang saya dengar banyak orang sudah rindu untuk beribadah karena sudah tak nyaman beribadah online. Nah, tengok kan, ibadah online tidak nyaman kan? Nah, karena itu bertobat saudara. Datang beribadah ketika kesempatan itu ada. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih, Nuh adalah pengalaman keluarga yang ada mesbah Tuhan di sana. Contoh kedua adalah seorang raja muda, saudara-saudara. Anak ini masih budak, 8 tahun umur dia. Tapi yang menariknya adalah dia di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua, Raja Yosia masih muda, ini budak masih 8 tahun. Ini kalau 8 tahun, Cegu ini berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 2 ya? Masih tahun 2 jadi raja. Anda imagine lah kan, tahun 2 jadi raja itu kan sesuatu yang bolehkah? Mampukah? Tetapi saudara-saudara, inilah yang membuktikan ternyata anaknya ini punya ibu Yedida binti Adaya dari Boskat, orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Ayat 2 mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Anak ini tidak mungkin bertumbuh sendiri tanpa bimbingan seseorang yang takut Tuhan. Saudara-saudara, kalau mau anaknya takut Tuhan, betul-betul dulu takut Tuhan. Jangan hanya ajar takut Tuhan, tapi beri teladan hidup. Kenapa? Kekuatan kita bukan di perkataan, tapi di teladan hidup kita. Contoh di dalam dunia ini sudah banyak. Orang tuanya super luar biasa, dahsyat luar biasa. Tapi anak semua hancur. Kenapa? Karena ayahnya sangat pandai memotivasi orang lain. Tetapi anaknya tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara-saudara, sebelum Yosia ini mas ada raja-raja terdahulu yang jahat luar biasa. Tetapi ternyata masih ada keluarga yang cinta Tuhan. Muncul nama ibu ini. Menurut saya, ibu Yosia ini adalah ibu yang betul-betul istri yang cakap melebihi permata. Istri yang luar biasa. Istri yang berhasil mendidik anaknya. Bukan menjadi orang yang hebat, tapi orang yang cinta akan Tuhan. Kenapa? Orang hebat banyak. Anak yang kemudian menjadi hebat luar biasa banyak. Tapi banyak juga yang hancur. Dan saat ini, anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oh saudara-saudara yang terkasih, Yosia menjadi contoh kedua keluarga, hasil dari sebuah keluarga yang ada mesbahnya. Keluarga yang memiliki mesbah, contoh yang ketiga, saya ambil dari perjanjian baru. Kenapa saya ambil perjanjian baru? Ini menarik saudara-saudara. Karena kalau kita melihat dari kisah ini, ada banyak alasan orang tidak dapat cinta Tuhan. Dia menyalahkan dia punya orang tua. Ini karena orang tua saya divorce, karena orang tua saya. Semua menyalahkan. Memang betul. Orang tua juga punya peran penting. Tapi saudara-saudara jangan lupa, hidup itu adalah pilihan. Kamu punya papa, mama cinta Tuhan luar biasa. Tapi kalau kamu mau jadi orang baik, pilihan ada di tangan kamu, bukan di tangan orang tua kamu. Ketika mereka menaburkan benih, maka kalau benih itu kamu tangkap dengan baik, maka kamu jadi baik. Kisah Timotius adalah kisah yang sangat menarik dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Perhatikan, di situ
itu ada seorang murid bernama Timotius. Selanjutnya menarik ini. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Saudara-saudara, ini rupanya mereka punya kepercayaan berbeda. Rumah tangga dengan dua kepercayaan. Ayahnya tidak mengambil peran sebagai seorang ayah. Dan ibunya ternyata meletakkan dasar-dasar yang kuat di dalam kehidupan Timotius. Apa jadinya? Timotius menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Timotius lahir dari sebuah keluarga yang mungkin tidak terlalu 100% dapat ada warantinya bahwa dia akan hidup menjadi takut Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak bertumbuh dari orang tua yang berbeda kepercayaan ataupun mungkin orang tua yang hilang atau satunya tidak ada, maaf kata mungkin divorce, maka anak tersebut punya tanggung jawab yang luar biasa untuk memilih ketika dia dewasa. Saudara-saudara, yang menarik di sini, walaupun Timotius punya bapak seorang Yunani, tapi dia punya mama yang cinta Tuhan. Saudara-saudara dengarkan. Mungkin tidak ada orang, mungkin suaminya juga bukan pendukung. Mungkin saja suaminya mengizinkan istrinya untuk menjadi percaya kepada Yesus melalui pemberitaan dari murid-murid dan juga Paulus. Tapi di dalam kisah ini dia masih tetap orang Yunani, berarti dia belum menjadi percaya. Tapi dia telah mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan dan Timotius menjadi berhasil. Saudara-saudara, tiga kondisi ini, tiga kisah yang berbeda ini, dari tiga keluarga yang berbeda ini, akan menolong kita untuk melihat ternyata ada dampak luar biasa kalau mesbah itu ada dalam sebuah keluarga. Tapi kalau berbicara tentang demikian, kita bukan hanya cakap tentang sesuatu yang tujuan saja. Kita sebelum mencapai kepada tujuannya, tipsnya seperti apa? Kita juga harus mengenali persoalan-persoalan apa yang biasanya menghambat sampai mesbah itu tidak ada, tidak dibangun. Saudara-saudara, saya mencatat ada 3 penghambat mesbah tidak dapat dibangun dalam kehidupan seseorang, terutama keluarga. Kalau kamu masih sendiri, maka mesbah ini harus ada. Tapi kalau kamu masih hidup di dalam keluargamu, ada orang tuamu, ada anak-anakmu, maka mesbah ini disebut mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah tempat di mana Allah hadir. Mesbah keluarga adalah saatnya semua bersatu hati untuk menyambut kehadiran Allah. Tapi ada beberapa penghambat yang saya rangkum, saya ringkas dalam 3 penghambat besar. Rasanya susah untuk mesbah itu berdiri. Penghambat pertama adalah perasaan sudah cukup rohani. Sudah cukup rohani. Karena masing-masing ahli keluarga merasa sudah kenal Tuhan. Apalagi kalau dia terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya sudah kenal Tuhan, bukan hanya pergi ke gereja, tapi juga adalah anak-anak yang terlibat dalam pelayanan, orang tua yang terlibat dalam pelayanan. Masing-masing ahli keluarga merasa bahwa mereka sudah dapat berdoa sendiri, saudara-saudara. Masing-masing merasa bahwa saya punya community, saya lebih nyaman. Saya tidak nyaman kalau dengan papa mama. Kalau dengan papa mama, nanti papa mama nasihat, kemudian korek-korek dan kemudian saya ketahuanlah apa saya, background saya atau sesuatu rahasia. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah penghambat pertama. Dan penghambat ini yang tidak dikenali, tidak disadari, dan membuat
keluarga tersebut tidak pernah merasakan akan kebersamaan itu. Mereka bersama-sama kalau datang ke gereja saja, bersama-sama. Di luar itu, balik rumah sendiri-sendiri sudah. Kedua, penghambat kedua adalah tidak memiliki waktu. Tuhan ciptakan 24 jam sama kepada semua. Tapi selalu saja perkara ini dihadapi, saya rasa ini memang masalah bukan dialami oleh 1-2 orang. Hampir banyak orang menghadapinya. Dan inilah salah satunya, yaitu tidak memiliki waktu. Penghambat sehingga tidak pernah ada mesbah keluarga dalam rumah adalah katanya sibuk. Masing-masing sibuk. Bukan hanya sibuk, letih juga. Tidak pernah berhenti. Ini badan saya macam robot, pastor. Tidak ada masa pusing esok macam itu lagi. Jam 4 pagi bangun lagi. Besok lagi pusing macam itu. Sampai berhenti pulang rumah lepas baju uniform. Kemudian lanjut lagi, pastor. Ini pusing-pusing macam itu saja. Dan saudara-saudara, kemudian ini menjadi alasan untuk tidak dapat membangun mesbah di dalam keluarga. Lebih parah lagi saudara-saudara, ada penghambat berikutnya yang ketiga, yaitu merasa bahwa dia tidak layak. Hidup saya penuh dengan kegagalan, hidup dengan dosa, tidak mungkin saya dapat diterima oleh Tuhan. Nanti saya berdoa pun saya tak tahu berdoa macam mana. Orang saya juga dosa bah. Saudara-saudara, kemudian kesempatan itu iblis pakai untuk tangkap, kemudian dia belenggu kita dan dia intimidasi pikiran-pikiran kamu tidak layak, kamu berdosa. Dan akhirnya dia merasa menjadi tidak nyaman untuk bersekutu dengan orang tua dia, bersekutu dengan siblingnya dia, dengan saudara-saudara adik-beradiknya dia. Dan tidaklah terjadi mesbah keluarga. Saudara-saudara, tapi mungkin Anda bertanya, pentingkah? Perlukah? Haruskah? Apakah perlu mesbah itu dalam keluarga? Saya mau ajak saudara-saudara melihat quote dari yang saya tulis ini. Mesbah keluarga bukan untuk tunjuk bahwa kamu ini keluarga yang rohani, saudara. Mesbah Tuhan bukan untuk menunjukkan, untuk show kepada orang bahwa keluarga saya adalah keluarga rohani, keluarga religi. Bukan. Tetapi mesbah keluarga dalam keluarga harus ada, karena itu adalah cara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kamu dapat kenal satu dengan yang lain kalau kamu tidak pernah berkomunikasi? Adakah suami istri yang dapat berkata, saya mengenal istri saya dengan luar biasa, tapi tidak pernah berkomunikasi? Komunikasinya melalui handphone. Kecuali beberapa waktu yang lalu banyak sangat, saya rasa saya hanya 4 bulan saja, 5 bulan lah terpisah sama istri saya. Tapi banyak orang yang bahkan sampai hari ini, ada kawan-kawan yang berkawin dengan orang Amerika, sampai hari ini belum jumpa suami ataupun istrinya. Karena terpisah ketika lockdown itu. Kecuali itu. Tapi kan sekarang ada teknologi, saudara-saudara. Dulu mungkin kita menggunakan istilah Telegram ya. Dulu bukan Telegram yang app sekarang kan. Dulu sangat ya. Telegram itu pun ayatnya harus singkat kan. Mau cakap apapun memang kena ada word yang contoh 20 kata 20 ringgit macam itu. Dulu guna Telegram, saudara. Sekarang ada teknologi. Tapi yang jelas di sini, saya tidak berbicara kepada itu case lah. Tapi yang normalnya, mesbah keluarga itu adalah kekuatan kita. Menghadapi pandemi ini, kita semakin menyadari bahwa orang lain tidak dapat jumpa kita, tapi keluarga berada di samping kita. Amin. Bahkan bos Anda yang bagi gaji Anda itu di company Anda, di tempat Anda bekerja, di mana dia waktu Anda kena COVID, waktu Anda sakit. Tapi keluarga Anda ada di samping Anda. Pandemi ini memberikan pengertian yang
yang luar biasa. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi ada suami, istri, anak-anak semua di rumah. Kita semua bersama-sama. Ini ada super power yang luar biasa. Jangan ambil dan jangan mencari alasan pandemi ini, jangan dijadikan alasan untuk tidak dapat membangun mesbah keluarga saudara. Karena mesbah keluarga ini sebetulnya adalah kesempatan untuk kita membangun kekuatan. Ini peluru kita. 2022 adalah medan peperangan kita yang akan kita siapkan menuju kepada 2022 ini. Tahun ini adalah tahun di mana kita simpan peluru sebanyak-banyaknya. Peluru itu dimulai dari keluarga. Suami dan istri sepakat bercakap untuk memutuskan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan seorang-seorang. Karena kamu boleh berdoakan, kamu berdoa sendirilah. Sudah pandai berdoakan, doa sendirilah. Bukan. Tapi hubungan yang intim dengan Tuhan bersama-sama. Yang kedua adalah mesbah keluarga bukan untuk tunjuk supaya keluarga kamu rohani, tapi adalah cara untuk membangun tanggung jawab saudara. Tanggung jawab bersama dalam keluarga untuk mencapai keluarga Kristen yang kuat. Keluarga Kristen kemanapun Anda pergi, kalau kamu orang Kristen, kamu agama Kristen, semua orang tengok. Semua akan menjadikan, kamu Kristen kan? Kenapa kamu macam ini? Selalu menjadi tolak ukurnya karena kamu Kristen. Saudara-saudara, kita berbahagia menjadi orang percaya pengikut Kristus. Dan inilah kesempatan Anda untuk mendengarkan firman Allah ini, bahwa ternyata tujuan mesbah keluarga itu harus ada dalam keluarga kita. Karena ini kesempatan kita membangun tanggung jawab bersama dalam keluarga. Kamu tugasnya apa nak? Ketika kamu besar seperti apa? Kalau papa mama sakit, kamu seperti apa? Kamu harus buat apa kepada adik-adik kamu? Doa, persekutuan, ini penting. Komunikasi ini penting. Dan karena itu, sebagai ringkas dari khotbah ini, saya ingin membawa Anda untuk melihat tentang 3 wujud mesbah dalam keluarga yang simple, tapi saya rasa ini sangat penting untuk Anda semua fahami. Yang pertama, kalau begitu apakah saya harus membangun mesbah altar seperti Adam dan Hawa? Maaf, seperti Nuh, bawa hewan dan bakar semuanya? Mesbah persembahan seperti apa? Mungkin Anda juga berpikir, mungkin saya harus bawa apa yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, pandemi juga mengajar kita, berapapun kekayaan yang Anda miliki, semuanya tidak ada artinya apa-apa kalau Anda jatuh sakit. Betul? Saudara-saudara yang di sini betul? Betul kan? Berarti keselamatan, kesehatan itu ternyata amat penting dibandingkan dengan apapun yang kita dapat usahakan dan raih. Kalau hari ini Anda punya sesuatu, jangan lupa bahwa sumbernya itu dari siapa. Dan kalau Anda mau supaya itu terpelihara dengan baik, hadirkan Allah dalam keluarga Anda, bukan seorang-seorang, tapi bersama-sama. Siapapun yang ada dalam rumah Anda adalah orang-orang yang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu goalnya. Walaupun dia bertamu kepada rumah Anda, dia harus merasakan kasih Tuhan itu. Saudara-saudara, wujud mesbah keluarga yang pertama, bukan doa sendiri-sendiri, tetapi bersekutu bersama. Saya tambahkan secara konsisten. Bukan bersekutu bersama kalau ada papa yang sakit, mak yang sakit, anak-anak jom kumpul. Doakan mak dulu, doakan bapak dulu. Tidak. Doakan anak dulu. Bukan. Bersekutu bersama bukan karena kita punya kereta baru dan kemudian kumpul semua kita mau merayakan, jom kita sama-sama doa dulu. Bukan. Bersekutu bersama
adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang memberkati kebersamaan itu. Ternyata pandemi mengajarkan kita bahwa kebersamaan lebih penting daripada semua yang dapat kita raih. Saudara-saudara yang terkasih, banyak di antara kita yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang kehilangan pekerjaan karena investor meninggalkan. Tapi kalau Anda punya anak, punya istri, suami, dan rumah tangga, mereka adalah harta yang paling berharga. Dan karena hidup ini seperti embun, selama embun itu masih ada, tetaplah berpegangan tangan dan wujudkan mesbah keluarga itu dalam keluarga Anda. Kenapa? Kita tidak tahu saatnya salah seorang dari kita diangkat, diambil dari keluarga itu. Dan kalau kita masih bersama-sama, bersekutulah. Jangan pakai alasan nanti anak di sini, orang tua masih ada di sini, kami terpisah jauh karena lockdown sebagainya. Kita punya komunikasi. Saya bersyukur juga kayak saudara-saudara karena WhatsApp ini sekarang sudah boleh 8 orang ya. 6 orang, 8 orang boleh call. Jadi saudara-saudara jangan risau ya, kalau anak Anda 7 orang maka 7-7-nya boleh bersama-sama call. Satu di mana boleh bersama-sama. Sekarang juga ada Zoom, ada Google Meet ya, Google Meet. Anda juga boleh ikuti. Boleh pakai itu untuk berkomunikasi. Yang jelas adalah Tuhan siapkan semua itu supaya membuktikan Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif. Karena itu bersekutu bersama tidak boleh ada alasan apapun. Kedua, wujud mesbah keluarga yang kedua adalah berkomunikasi. Ya, berkomunikasi menjadi satu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena orang salah mengerti, misunderstanding, begaduh, percecokan terjadi dalam keluarga-keluarga karena kurang komunikasi. Bapak mama curiga kepada anak-anak, tidak percaya kepada orang tua karena apa? Karena komunikasi tidak ada. Kenapa ya anak saya biasanya call, hari ini tidak call, kenapa ya? Kemudian muncul asum ini semua ini segala macam. Saudara-saudara, komunikasi begitu penting, sangat penting. Membangun mesbah keluarga Anda bukan hanya jom-jom kita kumpul dan doa, bukan. Ini saatnya bagaimana, apa yang kamu hadapi, masalah apakah? Caca, masalah apa hari ini, kamu mau exam kah, kenapa macam stres, pergumulan apa, ada masalah apakah? Dalam keluarga ini kemudian terbangun sebuah kebiasaan, sebuah habit yang luar biasa. Kenapa? Mereka berkomunikasi bukan karena mereka perlu tahu saja, tapi itu menjadi kebiasaan hidup, saudara-saudara. Bukan hanya mau di meja makan saja dan mau berjumpa, mau makan dan hanya berkomunikasi pada waktu itu. Saudara-saudara, komunikasi begitu penting dan komunikasi adalah wujud dari mesbah di dalam keluarga. Ketiga, sederhananya adalah quality time. Berapa banyak suami istri sekarang mulai sejuk perasaannya. Karena apa? Sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan lebih daripada itu berkawin. Alasan lagi, lockdown. Anak semua di rumah. Macam tidak ada masa untuk bersama. Saudara-saudara, yang paling penting, pikirkan. Anda harus punya masa bermain bersama dengan keluarga. Bercanda, bergurau bersama. Bersenamkah bersama. Apapun. Sekarang ini banyak keluarga yang juga berkebun ya. Betul ya? Berkebun, buat tanaman semuanya. Rumah saya juga ada banyak project MCO ya. Yang luar biasa. Rumah Anda juga ya. Yang tidak pernah hobi tanam bunga jadi tanam bunga, saudara-saudara ya. Betul ya, kedai-kedai bunga itu yang bunga tidak laku-laku sekarang menjadi sangat mahal.
Ini bunga, nama bunganya luar biasa saudara-saudara. Saya sampai bingung. Di Indonesia ada bunga yang sangat viral sekarang ini. Anda tahu apa namanya? Tahu? Anda mau tahu? Yang paling viral beberapa waktu yang lalu adalah sebuah bunga yang namanya janda bolong. Luar biasa kan saudara-saudara? Apapun itu saudara-saudara, yang penting ada quality time bersama dengan keluarga. Saudara dengar baik-baik. Kalau hidup ada mesbah keluarga, akan membawa kita kepada damai sejahtera, sukacita. Masalah boleh ada, tapi pasti ada kekuatan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena ada sama-sama. Karena ada orang yang sama-sama peduli, support. Dan inilah kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Kekuatan yang luar biasa karena kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan bersama-sama. Membangun tanggung jawab bersama dalam keluarga. Hari ini Anda seharusnya tidak boleh merasa sendiri. Karena masih ada keluarga Anda. Kalau mereka jauh, percayalah. Komunikasi dan alat teknologi boleh Anda gunakan untuk berkomunikasi. Tapi kalau seandainya Anda berada dalam satu rumah yang sama, dan Anda hanya berkomunikasi ketika Anda mau makan, atau ada keperluan itu pun dengan handphone, dengan WhatsApp, mulailah belajar untuk berjumpa. Mulailah belajar untuk bercakap face to face. Mulailah belajar untuk berdoa bersama, bersekutu bersama. Saya pun belajar untuk membangun keluarga. Contoh pertama adalah berdoa pada waktu makan. Saya harus memegang tangan istri saya, belajar untuk pegang tangan istri dan berdoa. Saudara-saudara, Anda punya cara sendiri-sendiri. Yang jelas adalah tidak dan jangan buang kesempatan untuk Anda tidak dapat membangun mesbah itu. Mesbah memang harus ada persembahan. Mesbah berbicara tentang pengorbanan. Anda harus mengorbankan segala hal demi kehadiran Allah dalam rumah Anda. Anda yang paling perlu, kita yang sangat perlu. Bukan Tuhan yang perlu kita perlu Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, inilah kesempatan yang sangat penting bagi kita untuk membuka hati kita dan berdoa bersama. Biar ini bukan menjadi sesuatu yang seremoni saja, ya jom kita kumpul karena keperluan saja supaya diberkati, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa persekutuan dengan Allah mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu bukan hanya menjadi cerita saja, tapi dialami oleh generasi demi generasi. Dimulai dari keluarga. Semua keluarga Tuhan pasti mengasihi Anda. Dan mari kita jadikan hidup kita, keluarga kita, rumah kita adalah rumah doa. Kita berdoa bersama. Dengan pujian ini kita datang kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan, katakan bersama, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan yang di rumah-rumah.
Jadikan aku Tuhan, katakan dengan kerinduan Anda, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, tangan kiri Anda angkat dan tangan kanan Anda letakkan di dada Anda. Dan kemudian Anda berdoa bersama dengan saya. Dengan kerinduan dan dengan keteguhan Anda berkata, Tuhan Yesus, kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga. Kalau keluarga lain Tuhan berkati, saya juga. Jangan biarkan saya dan jangan biarkan keluarga saya. Bersamalah dengan kami, berjalanlah dengan kami. Istri, suami, anak-anak, orang tua adalah harta terindah yang Tuhan anugerahkan. Jadikan kami keluarga yang mengasihi akan Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memulai generasi ini. Dan melanjutkan generasi yang berikutnya. Dengan hidup takut akan Tuhan. Supaya keluarga kami jadi berkat, keluarga kami memuliakan Tuhan. Dan melalui keluarga kami, orang jumpa Tuhan Yesus. Mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu. Kalau istri Anda di samping Anda atau suami Anda di samping Anda, kalau anak Anda terpencar duduk yang terpisah, tarik tangan mereka, pegang sama-sama dan katakan di hadapan Tuhan. Iblis akan lari terbirit-birit ketika Anda dengan kesehatian suami, istri dan anak-anak tidak mengizinkan kuasa apapun selain kuasa Tuhan mengganggu, menghambat mesbah itu ada menyala di dalam kehidupan keluarga Anda. Dan penghambat-penghambat itu tidak ada izinkan untuk ada dalam rumah Anda. Dan dengan iman Anda pegang tangan mereka. Dan angkat tangan mereka perlahan-lahan. Sambil hati Anda terangkat kepada Tuhan, katakan dengan iman. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Dengan saya berkata, jadikan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, thanks God, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Katakan agar semua keluargaku,
agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluarga, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya Tuhan. Bapa, sebagai hamba Allah, hamba datang dan memberkati setiap keluarga-keluarga. Kalau kasih itu menjadi dingin, maka dengan kasih Kristus Engkau curahkan kepada setiap keluarga-keluarga. Suami yang istrinya tangannya dipegang Tuhan. Istri begitu juga, anak-anak begitu juga. Mereka saling bergandengan tangan saat ini. Di dalam nama Yesus kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa jahat, pembunuh-pembunuh, pendusta-pendusta merampas berkat Tuhan dari hidup mereka, rumah tangga mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka milik Allah, seutuhnya milik Allah. Berkat Allah melimpah dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, semua penghambat-penghambat dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap rumah tangga yang punya pergumulan, punya masalah. Mungkin di antara mereka yang mengalami sakit. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah sembuhkan bagian organ tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Bilur mau menyembuhkan. Dan sampai saat ini juga Engkau Allah yang sama, yang mampu menyembuhkan ribuan, jutaan, miliaran orang. Engkau Allah yang sama yang kami sembah. Engkau Allah yang sama juga yang saat ini tangan-Mu menjamah, terulur dan menjamah mereka. Ketika mereka teriak dan minta tolong, mari Tuhan datang tolong mereka. Kami percaya ada kemenangan-kemenangan. Dan kami akan mendengarkan kesaksian luar biasa dari umat Tuhan. Bagaimana mereka ditolong Tuhan. Pandemi tidak dapat menghambat kasih seutuhnya dari Tuhan tercurah dalam keluarga-keluarga ini. Di dalam nama Yesus, ketika mereka mendirikan mesbah keluarga, di sana ada persekutuan bersama, di sana ada komunikasi yang indah, di sana ada quality time, maka di sana ada kehadiran Allah. Dan kalau kehadiran Allah seperti Engkau hadir, Engkau menyelesaikan persoalan di perkawinan di Kana, maka Engkau Allah yang sama yang hadir dalam rumah tangga, dalam pribadi-pribadi. Mungkin mereka yang masih bujang, mereka yang belum berkawin juga. Ketika Engkau hadir di sana, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau menyelesaikan persoalan mereka. Dan kami tahu Tuhan, saat ini Engkau berkarya bagi semua orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik itu saudara-saudara yang ada di sini maupun Anda yang ada di rumah masing-masing. Dalam kondisi apapun, mari angkat kedua tangan Anda dan arahkan hati Anda kepada Tuhan. Dan dari tempat ini saya ingin berdoa dan melepaskan berkat ini kepada kehidupan Anda, kepada kehidupan keluarga Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak dan orang tua Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, masih ada harapan. Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Dan kiranya Engkau Allah memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sorgawi, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan penjagaan Roh Allah yang kudus, menyertai setiap kami, rumah tangga, pribadi-pribadi, bahkan semua yang melayani pada pagi ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur.
kepada Bapa di sorga. Haleluya. Kami semua yang telah menerima berkat Tuhan ini bersama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa lagi. Haleluya.